Not now, Craig. Ryan's gone. And you went and you slept with him anyway? No. It's a continental. It's. Halo para manusia genjrot, selamat datang kembali di Storyline Recap. Di video kali ini, gue akan membahas sebuah film yang cukup menarik dan menghibur lagi nih. Film ini berjudul The Layover yang dirilis pada tahun 2017. Dibintangi oleh salah satu aktris favorit saya, yaitu Alexandra Daddario sebagai Kate dan Kate Upton sebagai Meg. Film ini mengisahkan kepada dua orang sahabat karib yang mencintai satu pria yang sama. Hingga akhirnya mereka berkompetisi atau dulu-duluan siapa yang bisa genjot si pria itu. Ya biasa banget tuh genjotnya, anjing, jangan ngegas atuh. Oke, daripada lama-lama kita ngebacrek, mending kita langsung skuy aja ke alur ceritanya cuy. And I want you to write 2 pages on either one of our there. What is it? And let's finish class strong. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang guru muda cantik yang mengajar di sebuah sekolah. Guru cantik ini bernama Kate. I have the power of the 5 souls. Oh, come on, let's. Sword Z. Ia pun dipanggil oleh kepala sekolah karena menurutnya gaya mengajarnya kurang baik untuk anak muridnya. Pada akhirnya, ia pun diberikan waktu untuk menjalani liburan musim panas. Because Lucas spoke highly. Seriously? Sedangkan di tempat lain, seorang wanita cantik sedang ada pertemuan dengan calon konsumennya. Ia berprofesi sebagai penjual produk make up luar negeri. Tapi dikarenakan doi ngejual produk dari Korea Utara, konsumennya pun malah menolak. Coba, sedih banget anjir. Dan lebih parah lagi, mobilnya diangkut oleh polisi karena parkir sembarangan. Bener-bener kacau memang hari-hari mereka. Dikarenakan stres dan rariet, Meg akhirnya memesan jasa gigolo untuk memanjakan Sorabi Hanetnya. Kate dan Meg sebenarnya dua orang sahabat yang tinggal satu rumah. Mereka benar-benar sahabatan sejak kecil cuy. Meg juga bercerita mengenai penjualannya yang gagal. Begitu juga dengan Kate. Ia bercerita mengenai dirinya yang diprotes karena cara pembelajarannya yang kurang baik. Bald as fuck? She's that haircut too. Malam harinya, Kate dan Meg seperti biasa nonton acara favoritnya. Mereka berdua ternyata menyukai seorang pria yang six pack dan memiliki profesi pemadam kebakaran. Mereka benar-benar jatuh hati sama orang yang seperti itu. Bahkan katanya bikin rahim mereka anget gitu kan. Bijiku anget mas, anjir. Pada akhirnya, Kate memilih untuk menghabiskan waktunya dengan tidur. Tapi saat lagi enak-enak tidur, si Meg ini malah langsung bangunin Kate subuh banget dan ngedadak buat pergi liburan ke Florida. Saking ngedadaknya, Meg udah pesenin jadwal penerbangan 3 jam yang akan datang. Dan otomatis, mereka langsung buru-buru dong. Setelah sampai di bandara, ternyata banyak sekali orang mengantri yang membuat mereka akan terlambat. Jadinya, si Meg menggunakan trik untuk merayu menggombal si penjaga loket. Saat ia berpura-pura menjadi anggota first class, ia pun malah menunjukkan cangcut dan BH-nya coba. Karena trik itu nggak berhasil, Meg akhirnya balik lagi ke antrian. Tapi tak lama kemudian, God, you hungry? si penjaga itu pun memanggil mereka dan rayuannya berhasil cuy. We're going to Florida. Here's your middle seats are for suckers, right? Pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke pesawat tanpa antrian. Sebelumnya si Kate memiliki fobia ketinggian sehingga ia malah jadi beban si Meg coba. Setelah itu datanglah seorang pria ganteng six pack gondrong yang duduk di tengah-tengah mereka dan membuat si Kate dan Meg tercengang. Setelah pesawat terbang, mereka pun berkenalan. Si cowok ini bernama Ryan. Diketahui bahwa si Ryan ini akan pergi ke pernikahan cuy. Dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian si Ryan ini. Bahkan si Meg parah bet anjir. Doi malah mendesak biar dapat perhatian si Ryan cuy. Anjir parahnya. Hello folks. This is your Captain Street. Setelah beberapa lama terbang, sang pilot memberitahu penumpangnya bahwa pesawat akan mendarat di St. Louis dikarenakan adanya badai Cindy yang melanda di udara. Kate dan Meg terpaksa menginap di salah satu hotel di St. Louis. Dan alangkah kagetnya, Ryan ternyata ada di hotel yang sama. Dan Ryan pada akhirnya ngajak Kate dan Meg untuk pergi minum nanti. Hey, you know this, right? I look like Mickey Rourke.
Oh, sorry, I only packed one. Setelah masuk kamarnya, si Meg tasnya malah ketinggalan dan membuat ia harus mencari gaun untuk terlihat mempesona di hadapan Ryan nanti. Ia pun berusaha untuk mencari mall terdekat untuk membeli gaun itu. Tapi lagi-lagi gagal karena tidak ada waktu untuk OTW ke mallnya cuy. Singkat cerita, pesta pun telah dimulai. Kate lebih dulu mengunjungi Ryan dan membuat si Ryan terpesona. Tapi pada akhirnya, Meg pun datang dengan gaya yang India-India gitu cuy. Let me go see if I can snag us a booth. Right? That is so crazy. Mereka bertiga pun mengobrol dan berbagi pengalaman. Ryan juga bercerita bahwa ia berprofesi hanya sebagai pemadam kebakaran. Sontak, Kate dan Meg matanya jadi melotot cuy. Pada akhirnya mereka pun berdansa, berpesta joget-jogetan. Tapi saat Meg menari dengan semangat, kutang si Meg malah copot dan itunya embui-embuyan coba anjir parah. Bahkan bangkainya ada salah satu bapak-bapak yang sempet anjir foto coba. Parah anjir sempet gitu. Setelah berpesta, mereka akhirnya jadi canggung. Ryan akhirnya ngajak Kate dan Meg buat jalan-jalan besok untuk mengisi waktunya. Dan ya mereka pun menyetujuinya cuy. Ice, really? No, you want to do your thing? Know his last name. Tapi setelah itu mereka malah agak sedikit adu mulut dikarenakan mereka berdua sama-sama ingin memiliki si Ryan. This time. Be cool with it. Yeah, totally. I'm cool. Those art museums. Keesokan harinya mereka berencana untuk pergi ke museum. Tapi lagi-lagi si Meg menyangkal mendingan kita pergi naik balon udara aja gitu. Kate akhirnya memaksakan diri untuk ikut karena Ryan malah setuju dengan saran Meg. Lasts about an hour. My bro- I don't mean to be rude. Akhirnya mereka naik balon udara dipimpin oleh seorang supir dengan mata sebelah. Pretty spectacular, right? Really hot. Setelah sampai di ketinggian 500 ceker, si Kate fobianya keluar dan meminta untuk turun. Tapi ya dikarenakan gak bisa turun sembarangan, Ryan akhirnya menenangkan Kate. Just take my hands. I don't know, it was the first time I came. $100 with tax. Meg berinisiatif untuk membelikan minuman untuk Kate. Saat Meg membuka botol minumannya, si tutup botol itu malah mental ke mata kanan si supir coba. Udah mah punya mata satu-satunya, keperempuan sama tutup botol deh. Ala ripu anjir. We're going to die. We're just gonna have to air balloon before. Mereka pun jadi panik karena yang bisa nyupirin itu balon, dua matanya gak bisa lihat gitu, gimana anjir. Dan pada akhirnya mereka turun dadakan di tempat pesta ulang tahun coba. Pas banget nih bocah lagi mau niup lilin, hadiah pun datang dari atas menimpa kuenya coba anjir. ¿Qué pasa? I have some good news for you. Mereka akhirnya pulang dengan keadaan yang kusut. Dikarenakan stres, Ryan memilih untuk pergi berenang saja. Dan lagi-lagi dua cewek ini ngintilin Ryan lagi cuy. Kate yang sedang siap-siap untuk berenang didatangi oleh Meg dan terlihat jauh lebih bahenol. Ia pun memiliki rencana agar jauh lebih bahenol dari si Meg. Dan ia pun... Meg yang sudah stay di kolam renang memanggil Ryan, tapi salah satu orang yang lagi nyantai pun datang dan menyapanya. First, think that you're not hot enough because Malu anjing kalau kata gua mah ya, salah ini. Tapi tiba-tiba para cowok lain pun malah sekolam sama Meg yang membuat Doi jadi risih dan pergi dari tempat itu. Dan intinya mereka di sini adu lomba-lomba buat caper ke si Ryan. Karena BH yang Kate pakai terlalu wow, jadi kita skip aja, oke? Singkat cerita, mereka berdua menemui Ryan yang mau pergi lebih duluan. Dikarenakan ia akan terlambat untuk acara pernikahannya. Ia akan pergi dengan temannya bernama Craig. Our flight's gonna be back on any... What fort? Karena gak mau ketinggalan, Meg dan Kate akhirnya malah ikut mereka. Okay. By the way, are you guys on Google? Perjalanan pun dimulai. Di tengah-tengah perjalanan, si Kate iri karena Meg duduk di belakang sama Ryan. Ia pun langsung berencana untuk memecahkan suasananya. Ia menunjukkan foto masa kecil Meg yang konyol, sehingga membuat Ryan dan Craig ingin ketawa dan Meg merasa dipermalukan oleh Kate. Well, the kids just called her horrible scrotum head. I actually feel really lucky. I'm gonna run to the ladies' room. Mereka pun berhenti untuk mengisi bensin. Kate yang kebelet kepengen buang air kecil buru-buru untuk ke toilet Pertamina yang mana toilet itu sungguh geleh sekali cuy. Ia pun terpaksa masuk karena kebelet dan taulah kalau toilet umum terus kotor itu kayak apa anjir, kayak abis dipakai dajal anjir baunya.
Si Meg membalaskan kelakuan Kate karena telah mempermalukan dirinya di depan Ryan. Ia pun mengganjel pantonya sehingga Kate gak bisa keluar cuy. Ia bilang sama Ryan bahwa Kate harus ditinggal sendirian karena penyakit liang boolnya kambuh. Everyone thought it was the diarrhea. The two. Di dalam toilet bau hangru, Kate berusaha keluar lewat jendela. Tapi saat naik, ia malah tisolesat dan kakinya masuk ke B-spot yang isinya tai kali ya. Bahkan kencingnya sendiri kagak disiram kali tadi anjir. Anyway, I was thinking, Kate's obsessed with looking for shelter. Akhirnya Kate bisa keluar dengan keadaan bau tai. Kate juga ambek-ambekan dan ujung-ujungnya ia mandi pakai selang yang ada di pom bensin itu. Saat perjalanan kembali dimulai, Kate meminta lehernya dipijit sama Ryan. Meg di sini lagi-lagi cemburu dan memasukkan beberapa obat supaya teler ke minuman untuk si Kate. Wanna sip? Gifts. Karena mereka gak mau, Craig akhirnya meminum minumannya dan membuat si Meg kaget dan was-was, bahkan ia meminta untuk tukeran nyupir mobilnya itu cuy. Road like 6, 7. Ketika hari mulai larut dan penumpang sudah mulai tidur, Craig malah ikut-ikutan tidur karena pengaruh minumannya, sehingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel. Kate tahu perbuatan Meg dan mereka akhirnya diam-diaman. Tapi beberapa lama kemudian mereka pun serasa saling mengalah walaupun kecewa satu sama lain. Singkat cerita, Kate sedang membeli minuman, tapi tiba-tiba datanglah Ryan yang malah ngajak enak-enak tiba-tiba di tempat itu juga cuy. Setelah puas, si Kate merasa berhasil karena ia bisa menggenjot si Ryan lebih dulu. Hey, mind if I join you? We have to. Right? He's cute. Keesokannya, Meg menemui Kate yang sedang sarapan. Ia mulai sadar bahwa yang mereka berdua lakukan salah. Meg juga bilang untuk berhenti mengejar Ryan walaupun ia pemadam kebakaran, six packs dan punya otong yang bengkok. Ia keceplosan kalau dia bilang otong bengkok. Kate langsung ngeh kalau pas ia genjot sama Ryan, otongnya emang bengkok gitu anjir. Jadi intinya gini, di sini Kate sadar kalau si Meg sebenarnya cuma pura-pura buat sadar diri. Tapi sebenarnya Meg udah pernah digenjot si Ryan. Begitu juga dengan Kate yang melakukan sebaliknya. Jadi intinya mereka sama-sama sudah digenjot si Ryan dan mengakibatkan mereka jadi ribut karena saling mengkhianati gitu. Pusing aing anjir urusan sama Pak Boy tukang genjot mas. Parah. Mereka pun akhirnya diinterogasi oleh polisi setempat. Diketahui bahwa mobil Craig ternyata dipinjam dadakan oleh Ryan untuk buru-buru pergi ke acara pernikahannya. Kate dan Meg pun mulai sadar bahwa mereka dimanfaatkan oleh Ryan, dan mereka pun OTW untuk nyusul si Ryan ini. Saat sampai, ia pun masuk ke ruangan pernikahan dan bilang sama pengantin istrinya bahwa mereka berdua telah digenjot oleh calon suaminya semalam. Dengan penuh emosi, si calon istri itu pun membuka pintu dan melemparkan bunganya. Ternyata itu bukan pernikahan si Ryan anjir. Mereka pun mencari ruangan si Ryan itu dan berhasil menemuinya. Ryan pun menahan emosi dua cewek itu dan berusaha meluruskan untuk tidak merusak acara pernikahannya. Dia pun menjelaskan kalau yang salah adalah Kate dan Meg sendiri. Mereka yang terus-terusan ngikutin sejak awal gitu kan. Karena calon istri si Ryan datang, obrolan pun dipotong dan mereka pun ditinggalkan oleh si Ryan ini. Ia pun akhirnya mulai sadar bahwa ini semua ya kesalahan mereka sendiri. Mereka nggak nanya dari awal dan yang dipikirin sama mereka ya cuman genjot-genjot kanjut bengkok gitu. Singkat cerita, Meg bilang sama Kate untuk berpisah sampai di sini saja. Ia akan ngontrak di rumah lain. Mereka pun sangat sedih karena perpisahannya itu. Singkat cerita lagi, di lain rumah, Meg sedang sibuk mau ke rumah Kate. Dan ternyata rumah mereka cuma beda kamar doang coba. Dikira jauh gitu kan. Mereka pun menghabiskan waktunya bersama dan film pun tamat. Ya jadi seperti itulah rangkuman film The Layover. Film ini memang untuk emang genrenya seks komedi ya. Jadi perpaduan antara komedi dan genjrot gitu. Cuman menurutku film ini sangat menarik, dimana film ini relate banget sama kehidupan kita saat kita punya sahabat dekat. Karena ada Papa Tong bilang
bahwa level persahabatan kalian akan benar-benar diuji ketika seorang sahabat memiliki rasa suka kepada seseorang yang sama. Bener gak? Nah, semoga kalian semua bisa mendapatkan pelajaran di film kali ini ya. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Keep on genjoters and see you next time. Wow, aja.